Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiban linzura ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dirahmati Allah, pengurus yang sama kita hormati, kita bersyukur telah bisa beribadah. Kita diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah terbaik kita menyusun saf kita dalam sholat ini dalam hadis. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala yaminil subuh. Allah dan malaikat mengucapkan salawat kepada orang-orang yang menyusun safnya dalam sholat. Betapa mulianya orang yang berada di saf sholat, diucapkan selamat oleh Allah dan malaikat. Barangkali kita dahulu pada kata dia sakit-sakit kita dahulu, kaman saji kita dahulu, insyaallah sangat kemudian. Mari kita kejar saf sholat kita yang benar, kita mendapat ucapan selamat dari Allah dan malaikat. Andai umatku tahu, kata Nabi, kehebatan nilai saf sholat, terutama saf pertama, mereka akan datang walaupun merangkak. Itu nanti diperlihatkan insyaallah kemuliaannya. Bersabar kita Bapak Ibu. Kita lanjutkan tafsir surah Al-A'raf ayat 52-53. Ayat 52-53 dari surah Al-A'raf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Hal yanzuruna illa ta'wilah yawma ya'ti ta'wiluhu wa yaqulu alladhina nasu min qablu qad ja'at rusul rabbina bil haqq fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana aw nuraddu fana'mala ghayra alladhi kunna na'mal qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Itulah Bapak Ibu dua ayat surat Al-A'raf, surat Makkiyah, diturunkan di Makkah, menggambarkan bagaimana keadaan manusia, ahwalnya, kemudian takwilnya,
manusia yang dialaminya di masa ayat ini turun, ataupun manusia yang akan dialaminya di masa depan. Di sini kita melihat dua ayat ini, temanya adalah bagaimana keadaan orang Arab diturunkan Quran di Makkah, kemudian bagaimana akibatnya kalau mereka tidak beriman ke Quran. Di sini digambarkan juga nanti akibatnya di hari akhirat nanti. Kalau minggu lalu ahli surga, ahli neraka berdiskusi, berbicara, berdialog. Sekarang digambarkan fungsi Quran dan akibat manusia yang tidak beriman dengan Quran di dunia, dijelaskan di dua ayat ini. Mari kita lihat dua ayat ini Bapak Ibu. Ayat 52 Allah Ta'ala berfirman, wa laqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmah liqaumin yu'minun. Wa laqad ji'nahum. Allah Ta'ala memulai ayat dengan walaqad. Walaqad ini sungguh-sungguh artinya. Waw itu waw penghubung dengan kalimat ayat sebelum, dan laqad sungguh. La itu sungguh, qad sungguh, dua kali sungguh-sungguh. Kenapa dua kesungguhan? Agar yang membaca ayat ini, kita manusia atau yang mendengar ayat ini betul-betul memperhatikan. Memang kalimat sungguh-sungguh ini diawalkan ada jawaban sungguh yubanahwa orang Arab. Al-Quran menggunakan kalimat laqad, inna, ada sering juga inna, sesungguhnya. Tapi kalau inna pakai ma di belakang, innama, hanya saja sungguh. Ini lebih fokus itu. Kalau laqad, inna itu sungguh biasa. Tapi kalau pakai innama, seperti innama'al usri yusra, hasan bawahannya saja dibalik kesulitan ada kemudahan. Itu pasti itu insyaallah Ibu. Kalau sulit-sulit kita dahulu, satu saat dari kesulitan itu akan ada kemudahan. Nah, sekolah sulit ujian, kalau lulus tapi ijazah agak murah carikan aja. Kalau kita sudah melewati ujian Allah, apakah ujian ekonomi, sakit apa, nanti setelah sehat, satu saat Allah beri lagi nikmat di balik kita mengalami kesulitan hidup. Walaqad, dan sungguh ji'nahu, telah kami datangkan kepada mereka. Hum di sini adalah secara khusus itu kaum Quraisy. Dan sungguh telah kami datangkan kepada mereka, orang-orang Quraisy itu, bi kitabin fassalnahu ala ilm, dengan kitab yang dengan kitab itu fassalnahu, kami jelaskan sesuatu. Fassalani, kami jelaskan, ala ilmin, berdasarkan pengetahuan. Dan sungguh telah kami datangkan kepada mereka dengan kitab. Apa kitab itu? Quran ini. Kenapa Quran disebut kitab Bapak Ibu? Karena Quran ini diturunkan, kemudian dibacakan, kemudian dituliskan. Jadi kata batu artinya tulisan. Jadi Quran kita temukan seperti sekarang, kita baca dan ada bacaannya yang tertulis. Inilah kitab. Jadi salah satu nama Quran itu kitab. Quran banyak namanya Bapak Ibu. Ada kitab, ada nur, ada huda, ada syifa, ada rahmah, ada furqan, dan yang populer namanya Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan. Kalau kitab tulisan yang bisa dibaca. Jadi keduanya
sangat penting kita maknai. Qurannya iya, kitabnya iya. Ya, al ilmu bisudur la bisudur. Dalam ilmu baik yang di dalam bacaan, baik yang di dalam tulisan, itu hendaknya kita gabungkan ke dalam diri kita. Dan kita baca, dan yang ada dalam bacaan itu semoga menyatu dalam diri kita. Itulah yang dilakukan oleh hafizullah, orang yang menghafal Quran. Walaqad ji'nahum bikitab, dan sungguh telah kami datangkan kepada mereka, orang Quraisy dan khusus Quraisy, tapi secara umum menurut ahli tafsir kepada semua manusia. Sebab Quran bukan hanya untuk orang Arab, orang Quraisy, tapi untuk semua manusia. Sebagai redaksi ayat mengatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi semua manusia kena panggilan Quran. Dimanapun dia berada di bumi Allah ini, itu terjangkau oleh panggilan Quran. Atau dengan bahasa lain, ya bani Adam, hai anak Adam. Kan kita semuanya anak Adam semua, kena semua. Jadi di akhirat manusia sebagaimana digambarkan di ayat bawah ini akan membantah, oh kami belum dapat panggilan Allah, kami belum kena seruan, belum ada ajakan. Ternyata Quran telah memanggil sejak dulu, ya ayyuhan nas budu rabbakumul ladzi khalaqakum, ya bani Adam. Kita saja yang tidak memahami dan membacanya, bahwa panggilan itu ternyata ada untuk kita dari Allah Ta'ala. Sungguh telah kami datangkan kepada mereka kitab fasolnahu ala ilmin. Kitab itu, Quran itu fasolnahu ala ilmin, yang menjelaskan secara rinci berdasarkan ilmu. Membuktikan Bapak Ibu, Quran ini itu bukan halu, bukan rekayasa yang tidak ilmiah sesuai ilmu akal sehat manusia. Ada ayat di zaman turunnya belum terjangkau oleh akal, tapi kemudian lama-lama dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Dan menurut ilmuwan sampai hari ini, ada dulu 50 ilmuwan dunia berkumpul di Jepang 2 bulan membahas berbagai kitab-kitab suci. Hanya Quran menurut mereka yang menyatu antara sains dengan ayat, dengan ilmu Quran, dengan kitab suci. Tidak ada pun satu pun dari ayat kitab suci Quran yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. Manusia modern kan melepaskan diri daripada wahyu dari ayat, dari kitab. Seperti di Eropa, mereka meninggalkan agama, filsafat macam-macam, materialisme, mereka buang agama. Ternyata akalnya tidak bisa menemukan kebenaran yang hakiki, sehingga hidupnya penuh dengan berbagai dekadensi moral, hidup penuh dengan berbagai kerusakan yang parah, ketika mereka tidak lagi hidup dengan dituntut oleh wahyu dari kitab Allah, dari kitab yang diturunkan Allah. Apa saja misalnya Bapak Ibu, dulu ayat pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Alaq itu kan menempel di dinding. Orang Arab tidak tahu mana manusia menempel penciptaannya. Ternyata alaqah itulah proses manusia berada di rahim ibu. Kita semuanya menempel dalam rahim ibu. Jadi ilmuwan kemudian baru mengetahui 200 tahun belakangan setelah alat-alat ditemukan untuk USG macam-macam, Bapak Ibu bisa melihat
anak dalam rahim, perkembangannya dari mulai bulan pertama sampai ke 7 atau 9, maka ditemukanlah alaqah ini. Di surat Al-Mu'minun juga begitu. Yang kami ciptakan manusia dari nutfah, alaqah, mudghah. Nah, tahapan-tahapan itu ternyata sesuai dengan ilmu pengetahuan. Quran telah memberitahu 1,5 abad yang lalu, berapa? 15 abad yang lalu, manusia belum sampai ke sana ilmunya, Bapak Ibu. Jadi segalanya pakai ilmu. Misalnya pergeseran bumi, lempeng yang kita cemas akan berbenturan megatrust dan itu memang terjadi setiap saat. Lihat surat Asy-Syu'ara ayat 88. Wa tarul jibala tahsabuhum jamidah wa hiya tamurru marras sahab. Engkau melihat gunung-gunung ini diam, kata Allah, tapi dia bergerak. Gunung ini sama seperti awan. Jadi gunung bergerak digerakkan oleh lempeng di bawahnya. Namanya bergerak, kadang-kadang normal, stabil, kadang-kadang pegunungan Himalaya, Everest itu naik 10 cm setiap tahun. Berarti bergerak gunung itu terus. Menurut ilmuwan, 5 juta tahun yang lalu itu kekayaan bumi Papua yang ada sekarang itu berada di dasar Samudra Pasifik, maka dia bergeser sedikit-sedikit, Bapak Ibu. Kalau negeri yang beriman berkah itu buminya dikumpulkan kekayaan bawah bumi oleh Allah. Qatar negeri kecil, Bapak Ibu, tapi kekayaannya gas alamnya nomor 2 di dunia. Arab Saudi minyaknya, negara kecil. Kemudian juga Brunei Darussalam, negara kecil, tapi berkah. Di bawah buminya yang kecil, Allah berikan kekayaan alam luar. Itu bergerak terus, Bapak Ibu. Bisa saja minyak dari daerah lain datang ke negeri kita tambang di sini, karena Allah menggerakkan selalu inti gerak bumi dalam perut bumi. Jadi kalau ada gempa bencana, itu sudah ada di Quran. Al-zalzalah itu izazul zilatil ardu zilzalah. Karena memang gunung penopang bumi ini bergerak, dia tidak diam, Bapak Ibu. Ini dijelaskan semuanya pakai ilmu di dalam Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun, sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Setelah dijelaskan dengan rinci Quran oleh Allah berdasarkan ilmu akal yang bisa menerima, maka dia menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Fungsi Quran 2 di sini secara khusus, yaitu huda, petunjuk. Petunjuk maksudnya yang membawa kepada kebenaran. Petunjuk bagi kita gunanya untuk menuntun kita ke tempat yang dituju, kan begitu Pak? Kalau kita sekarang berjalan ke satu tempat yang tidak tahu pakai map Google Map mana mapnya, ditunjukkannya sih. Ya, katanya map yang paling canggih di Cina, Bapak Ibu. Jalan sedang rusak, jalannya sedang orang kerja, ada keluar di map. Orang sedang kerja aja. Ada mobil parkir sekian, jarak dari jalan sekian. Jadi betul-betul update saat itu juga. Sekarang kita sudah mulai, mapnya canggih katanya sudah. Kalau mau ke Bukit Tinggi, lihat mapnya. Ada merah-merah berarti macet. Ada kuning-kuning padat berayap. Jadi kita perlu petunjuk. Apalagi untuk hidup di dunia ini sampai ke akhirat, hudannya itu hidup petunjuknya adalah Al-Quran. Petunjuk bagi semua manusia. Semua yang mengkaji Quran, Bapak Ibu, insya Allah menemukan petunjuk kebenaran. Tidak hanya bagi orang beriman sebenarnya, tapi di sini agar kita beriman,
di akhir ayat ditegaskan liqaumin yu'minun, bagi kaum yang percaya. Petunjuk dan rahmat ini induknya supaya kuat dia itu berlandaskan keyakinan, ada kepercayaan. Kalau kita yakin percaya dengan informasi sesuatu, Bapak Ibu, pasti kita akan menurutinya dengan benar. Awak yakin mah? Lagi kirim mapnya, kirim alamat, aku yakin, aku tuju ke situ. Jadi Al-Quran ini menjadi petunjuk dan rahmat liqaumin yu'minun, bagi kaum yang yakin dan percaya dengan Quran. Semoga Bapak Ibu keyakinan kita kepada Quran ini tidak pernah rusak dan kurang, karena sampai saat ini tidak ada bisa dibantah kebenaran Quran oleh berbagai orang-orang yang ingin melawan Quran. Sejak dulu kan sudah diusahakan oleh nabi palsu pertama dulu Musailamah Al-Kadzab nyebut tandingan Quran, ternyata tak bisa. Kalau berhimpun jin dan manusia, kata Allah di ayat, untuk membuat seumpama Quran mereka tak bisa. Di Inggris dulu ada yang membuat Sabarusdi namanya, Satanic Verses, yang buat ayat-ayat setan. Akhirnya dia ketakutan sampai sekarang bersembunyi karena menghina Al-Quran, menghina kitabullah. Bapak Ibu rahimakumullah, semoga dengan ayat ini memberi keyakinan bahwa Quran ini adalah betul-betul menjadi sumber ilmu, sumber petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Rahmat di sini maksudnya adalah memberikan ketenangan, memberikan kedamaian, dan memberikan kecukupan bagi manusia lahir dan batin dalam menjalani kehidupan. Itu jadi rahmatnya, Pak. Yang kita butuhkan sebenarnya dalam hidup ini adalah rahmat Allah. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di negara kita kan pembukaan undang-undang kan atas berkat rahmat Allah, ya. Ashabul Kahfi dulu selamat dia dari kekejaman kesyirikan penguasa yang zalim. Mereka lari ke gua, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Tuhan, beri kami di sisimu rahmat ya Allah. Jadi kalau sudah rahmat Allah ini melekat, insya Allah kita akan berada di dalam situasi yang damai, tentram, dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lihat ayat 53. Hal yanzuruna illa ta'wilah yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Hal yanzurun, apakah mereka tidak memperhatikan? Hal yanzurun, ini pertanyaan dimulai ayat ini. Hal, apakah? Yanzuruna illa ta'wilu, apakah mereka memperhatikan Quran itu? Illa ta'wilu, kecuali yang mereka perhatikan adalah menanti-nanti takwilnya. Jadi orang Arab Quraisy, Bapak Ibu, ketika Quran turun, mereka tidak beriman dulu, tapi melihat bukti-buktinya, menantikan bukti-bukti kebenaran. Takwilah, takwil ini artinya melihat sesuatu di balik yang ada. Dalam
ilmu tafsir, ada takwil. Hal yang zuruna illa takwilah, mereka tidak menunggu kecuali takwilnya. Lain ada akibatnya nanti dibalik semua perintah Quran ini. Quran ini menjadi petunjuk, menjadi rahmat bagi kaum yang beriman. Tapi kebanyakan Bapak Ibu, kata Quran, yang zuhud, mereka itu yang mereka tunggu, yang mereka perhatikan akibatnya. Kalau kita tak beriman ke Quran, apa akibatnya? Mereka ingin melihat bukti-bukti. Padahal di Quran semuanya sudah banyak ayat bukti-bukti kebenaran yang bisa dipakai dengan ilmu dan akal. Sejak dulu dibantah misalnya kebenaran tentang Tuhan oleh Raja Namrus dengan Ibrahim, kan bisa dikalahkan logika Namrus. Siapa Tuhanmu Ibrahim? Tuhanku menghidupkan, mematikan. Kata Namrus, saya juga bisa. Orang di penjara saya bebaskan, hidup dia. Saya hukum mati dia. Lalu apalagi Tuhanmu? Tuhanku menerbitkan matahari di timur, menenggelamkan di barat, menggantikan siang malam. Apa bisa kamu Namrus? Di situ Namrus tidak bisa lagi. Bagaimana dia memutar matahari dari barat ke timur atau mendatangkan malam dan siang? Itu kebesaran Allah. Bayangkan Bapak Ibu, malam di sini, siang di sini. Kemana perginya malam, datangnya siang? Baca rumah mangke ke lampu malam dengan kegelapannya, mengganti siang dengan terang cahaya. Jadi tidak bisa mereka membantah. Ketika begitu juga menghancurkan berhala, dibantah pula dialognya. Kata Namrus, kamu yang menghancurkan Tuhan kami Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, mungkin yang besar ini raja. Lihatlah kapak kan ada di lehernya. Itu dia. Itu kapak aja. Berang mungkin kete-kete. Oh, ndak inyo disembah nak kete. Lawan diperhatian pun nyolah. Inyo dabih nak kete-kete. Kata Namrus, kamu tidak berakal. Kamu bodoh Ibrahim. Kenapa saya bodoh? Kata Nabi Ibrahim. Dia tidak bisa apa-apa itu. Tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara. Kata Ibrahim, yang bodoh itu saya atau engkau wahai Namrus? Masa yang tidak bisa apa-apa, bergerak dan bicara tidak bisa, itu yang kamu jadikan Tuhan. Siapa yang bodoh sebenarnya? Akhirnya terdiamlah Raja Nah, Yolo kecil Ibrahim, kau tidak mengamankan itu lo disembah. Awak yang membuat. Jadi Bapak Ibu, akhirnya logika akal manusia akan dipatahkan nanti oleh Quran di hadapan Allah. Itulah di surat Al-Mulk itu ya. Mereka berkata, datanglah kepadamu dulu kebenaran. Tak ada yang datang kata manusia. Akhirnya mereka mengaku, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna bi ashabis sa'ir. Mereka mengaku di neraka sa'ir, kalau kami di dunia mau mendengar Quran, mau memikirkan dengan akal kami tidak akan masuk neraka sa'ir ini. Jadi kesalahan manusia, tidak mau mendengar, dengarlah dulu, tidak mau memikirkan dengan akal, mudah kata Quran. Karena gagal mendengar dan berpikir menyebabkan mereka jatuh ke jurang neraka. Kapan nanti datang bukti itu? Inilah ayat yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladziina nasuhu min qabl qad ja'at rusuluna rasul rabbina bil haqq. Ketika datang hari di mana takwil itu, akibat itu telah datang, berkatalah orang-orang yang melupakan Quran sebelumnya, sungguh telah datang kepada kami Rasul kami dengan kebenaran. Jadi di akhirat nanti Bapak Ibu, orang Quraisy sadar bahwa Rasul Nabi Muhammad itu memang membawa kebenaran. Tapi kapan itu terlambat? Itulah di hari kiamat nanti. Bukti kebenaran Quran telah nampak, tapi mereka waktu itu telah berada di akhirat. Mereka menyesali diri.
Ya, kata mereka, kami dulu melupakan Rasul, melupakan Nabi Muhammad yang datang dengan kebenaran kepada kami. Ini kalimat berupa penyesalan. Dulu diabaikan, sekarang tahu gunanya Quran sebagai hudan dan rahmat, itu petunjuk dan pembawa rahmat, baru sadar. Sehingga mereka mengatakan di ayat ini, fahallana min syufa'a yashfa'u lana, maka adakah nanti bagi kami daripada syafaat, yaitu orang-orang yang memberi pertolongan, fayashfa'u lana, maka mereka memberi pertolongan kepada kami, au nuraddu fa na'mala ghairul ladzi kunna na'mal, atau kami dikembalikan ke dunia lagi, maka kami akan beramal yang dulu kami belum amalkan di dunia. Kami belum sholat, kami belum baca Quran, kami belum berzakat, infak, sedekah, kami belum pergi haji umrah, padahal diberi oleh Allah kemampuan. Inilah diantara bentuk penyesalan orang-orang yang telah datang Quran, telah diberikan petunjuk dan rahmat, tapi mereka yang mereka perhatikan hanya akibat-akibatnya. Akan ada akibat ini, kalau ada beriman ba'ah, kalau beriman ba'ah. Jadi mereka hanya sekedar menunggu-nunggu apa yang akan terjadi. Kalau sebagusnya kan tidak kita tunggu-tunggu, langsung sodakna, langsung amanah. Yang paling bagus kalau menerima Quran itu kan Abu Bakar Siddiq. Atau ada ayat sahabat dipertanyakan seperti ayat Isra, Abu Bakar kece, Abu Lahab, Abu Jahal. Nabi Muhammad Rasul itu kecenya lapai ke Masjidil Aqsa, lapai lo kalangi sebentar pulang lo. Iyo tu Abu Bakar. Kece Abu Bakar. Kalau Nabi Muhammad yang berbicara pasti benar dan saya membenarkannya seluruhnya. Itu kalau Abu Bakar asa kecil Nabi, pasti itu aku benarkan. Asa kecil Nabi, baik ke Masjidil Aqsa, malam itu juga naik ke Sidratul Muntaha. Lah pulangnya Nabi Muhammad itu, Abu Bakar, lain benar Nabimu itu, Rasul kita itu. Kalau beliau yang berbicara, aku membenarkan langsung. Maka dia digelarkan sisi dia. Yo bana. Apa saja bana. Pagi Nabi sampai siang bertanya ke sahabat, siapa hari ini yang melihat orang sakit? Abu Bakar menunjuk. Siapa yang bersedekah hari ini? Dia menunjuk. Siapa yang hari ini sudah pergi pula membantu orang miskin? Dia menunjuk. Sadonya menunjuk. Siapa yang puasa hari ini? Dia menunjuk. Abu Bakar menunjuk tari je Pak. Sadonya inyo bana sadoy. Inilah mental yang luar biasa sehingga dipercaya Nabi menggantikan dalam sholat kalau beliau sakit, ditunjuk menjadi khalifah pertama menggantikan Rasulullah. Tapi penyesalan di ayat ini tidak ada gunanya. Di akhir ayat 52 dikatakan qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Qad khasiru anfusahum, sungguh telah rugi diri mereka. Rugi orang yang ada Quran, sudah diterima Quran, lah ada Quran berterjemah. Ada kemarin neponya, Ustaz, ya, awak baca Quran kok tak mau elok-elok. Beraca-raca setari. Ya beraja ada aja. Karin-karin kok pandai-pandai baca dia tuh. Kawan tiga kita. Ya. Lep tapi palo salah-salah bacaan. Yo kalau lah beraja salah itu enggak salah, apalagi lah usaha. Tapi ada kesempatan enggak beraja itu tentu ada salah kita. Ada waktu duduk-duduk maghrib isya, sebab adik-adik imam itu acara-acara bacaannya di musola. Kan bisa udah beraja sambil sudah maghrib, kok sudah subuh, ya. Ada yang merasa dirinya kurang dengan Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, dulu bertanya kalau kami tidak mengerti artinya baca Quran.
Ada gunanya. Yang pahala pasti Bapak Ibu, sahur 10 pahala itu paling. Tapi petunjuk dan rahmat harus kita memahami dengan tafsirnya. Maka paling kurang pakailah Quran yang ada terjemah di sampingnya. Baca ayat jadi artinya. Baca ayat. Dulu ada seorang bapak yang baca Quran, pakailah buku sampai ayat ko hari ko. Ayat ko yang sangat banyak manfaat, ayat ko banyak inspirasi. Quran ko kan sumber informasi, sumber inspirasi, sumber konfirmasi. Paling kurang 3 kita. Informasi cari di Quran. Apa menurut Quran? Pasti ada. Tidak ada yang tidak ada di Quran, apapun yang ada di alam ini. Angin, laut, gunung, segalanya, sampai samui ada di Quran. Sampai virus ada di Quran. Semuanya ada di Quran. Dijadikan untuk konfirmasi. Pak koyo menurut Quran lakukan ada Quran menuntut kita. Kalau kita bingung-bingung, galau-galau, ambil Quran, jadikan dia inspirasi. Seperti Pak Taufi Ismail diminta lagu rohani oleh Kerise almarhum. Lama beliau pikir-pikir, lu baca surah Yasin, di situ inspirasinya ketika tangan dan kaki bicara. Surah Yasin itu beliau buat syair, dikasih untuk dinyanyikan rohani lagu terakhir almarhum Kerise. Jadi Quran menjadi untuk inspirasi hidup, tidak hanya sekedar bacaan biasa Bapak Ibu dalam hidup kita. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, sungguh telah hilang dari orang-orang Quraisy, dari orang kafir itu apa yang dulu mereka ada-adakan, berhala, keyakinan selain yang dibenarkan oleh Allah. Di akhirat hilang lenyap semuanya, yang tinggal hanya kerugian dan penyesal amal. Semoga kita tidak menyesal. Mari kita beriman beramal. Mari kita gunakan waktu kita 2 yang sungguh-sungguh. Pertama berzikir, yang kedua membaca Quran. Yang lain-lain ini di dunia ini adalah selingan bagi kita, menunggu datangnya zikir melalui sholat, menunggu datangnya kita membaca ayat-ayat Allah Al-Quran. Inilah Bapak Ibu kita artikan sebelum ditutup ayat 52. Dan sungguh telah datang, kami datangkan ke mereka kitab, yang kitab itu menjelaskan dengan ilmu, jadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Ayat 53. Adakah yang mereka tunggu kecuali akibatnya di hari kiamat? Di hari datang semua akibat itu. Berkatalah orang-orang yang dulu mereka melupakan Quran di dunia, sungguh telah datang Rasul kepada kami dengan benar. Nabi Muhammad itu benar yang dia katakan, nampak kebenaran di hari kiamat. Maka mereka berkata, fahal lana min syufa'a, siapa lagi yang akan memberi pertolongan kepada kami? Maka mereka memberi pertolongan kepada kami. Atau kami dikembalikan ke dunia lagi, kami akan beramal yang tidak dulu kami sempat lakukan di dunia, yaitu amal-amal ibadah, amal kesolehan. Pada khasiru anfusahum, sungguh mereka telah rugi terhadap diri mereka sendiri. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan sungguh mereka waktu itu lenyaplah semua yang dulu mereka ada-adakan selain Allah, selain kitabullah. Tak bisa membantu sedikit pun, tak bisa lagi menolong mereka. Yang menolong hanyalah Allah, yang menolong adalah amal, dan Quran penolong kita. Al-Quran syafi' li qiraati. Quran ini penolong bagi yang membacanya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.